jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ibadah minggu sore ini kita kuduskan bersama di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam bagimu, salam bagimu. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Selamat sore semuanya. Ya, bedidingnya semakin rendah sehingga kita harus hati-hati ya, jaga kesehatan. Jemaat Tuhan terkasih, dulu orang dikatakan berhasil ketika punya IQ tertentu ya, artificial quotient. Ya. Kemudian dipandang tidak cukup kalau dia secara sosial juga tidak punya kecerdasan. Kurang lagi. Ya. Seseorang dipandang akan berhasil ketika juga secara emosional juga baik. Kemudian muncul lagi yang namanya spiritual quotient. Ya. Nah, Paul Stoltz menghadirkan adversity quotient. Ya. Kecerdasan manusia dalam menghadapi tantangan. Nah, dia menghadirkan tipe. Bapak Ibu, tipe yang mana ketika diperjumpakan dengan tantangan. Yang pertama, quitters. Berasal dari kata quit. Ya. Tipe orang-orang yang mudah sekali menyerah. Belum apa-apa sudah tidak mau. Diajak Pak Lukas naik gunung yuk gitu ya. Tidak mau. Mana Gunung Merbabu? Oh iya, jauh begitu. Belum dicoba. Gitu. Yang kedua, campers. Ya. Campers itu adalah dari kata camp. Ya. Orang, oke Pak, saya mau mencoba. Gitu ya. Tapi sampai pada level tertentu sudah nyaman, padahal belum sampai ke puncak. Gitu ya. Udahlah di sini saja. Gitu. Ngopo rekoso-rekoso gitu. Tetapi ada tipe yang ketiga adalah tipe climbers. Ya, pendaki. Ya. Ini adalah orang-orang yang kalau belum sampai pada titik yang diharapkan, maka dia akan terus berjuang. Nah, tipe climber ini tentu bukan kemudian jalannya lempeng-lempeng saja. Semakin tinggi, semakin besar tantangan yang dihadapi. Jemaat Tuhan terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen dikatakan pendakian jalan mulia, ya kan? Kudaki jalan mulia, begitu kan? Artinya apa? Tahap demi tahap, level demi level harus kita jalani menuju tempat yang paling tinggi, yaitu panggilan Allah yang mulia. Nah, tahap demi tahap ini seperti ujian yang harus dilewati. Nah, kalau tidak siap, tidak punya daya juang, maka ya kita tidak akan sampai pada tujuan itu. Hari ini kita akan menggumuli sabda Tuhan dengan tema tegar di tengah ujian hidup. Ya. Bapak Ibu sedang menghadapi ujian kah? Ujian hidup. Nah, kiranya sabda Tuhan yang akan kita pergumulkan bersama memperlengkapi kita sehingga kita tidak putus asa tetapi tegar menghadapi semuanya. Satu lagu yang inspiratif
mengajak setiap kita untuk ambil bagian, tidak hanya pasif, tetapi mencoba segala hal yang bisa kita lakukan untuk ambil bagian dalam merespon panggilan itu. Ku tak akan menyerah. Mari kita nyanyikan dengan reflektif untuk melihat perjalanan hidup kita masing-masing. Ku tak akan menyerah. Silahkan dirasakan, silahkan dihayati lagu ini. Dalam skala perkara Tuhan berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam skala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua